Om Swastiastu. Halo Timpal, Punapi Gatra, Askantara BCG. Selamat datang di podcast Metimpal. Makin tahu, makin peduli, makin sehat. Bersama dengan aku, Dika, pada hari ini kita akan membahas seputar dengan program Metimpal. Nah, aku yakin teman-teman pasti penasaran banget tentang apa sih itu program Metimpal, bagaimana teknis pelaksanaannya, dan hal-hal seputar program ini. Nah teman-teman, di podcast perdana kali ini ada yang spesial nih, karena kita akan bahas langsung tentang program Metimpal dari pencetusnya langsung. Nah, beliau merupakan dosen dari program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang memenangkan dana hibah dari BIMA, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Oke, teman-teman pasti penasaran kan? Dan inilah dia Nurse Jagat. Om Swastiastu, Nurse. Swastiastu, Punapi Gatra, Nurse. Becek baik. Oke, Nurse. Semangat juga. Oke, terima kasih Nurse. Untuk saat ini kita akan bahas seputar dengan program yang baru saja Nurse cetuskan nih, yakni program Metimpal. Nah, Dika yakin teman-teman pasti penasaran banget Nurse tentang program yang baru Nurse cetuskan ini. Bisa nggak Nurse sharing ke kita semua terkait dengan apa sih itu program Metimpal, bagaimana latar belakang bisa terbentuknya program ini, Nurse? Oke, makasih Dika, dan kesempatan kali juga di podcast perdana Metimpal. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam program BIMA sebagai support bisa memberikan hibah pendanaan kepada program Metimpal. Sebenarnya Metimpal itu ada panjangannya Dika, membangun edukasi tim inisiator muda pendidik antar lingkar. Nah, jadi itu ada panjangan yang disingkatnya Metimpal. Oke, menarik banget ya Nurse nih. Dari ternyata nggak sekedar arti kata, tapi ada panjangan. Ada panjangannya, dan program ini sejalan dengan dari arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang merupakan pengimplementasian dari Astacita. Astacita itu programnya Presiden. Program langsung dari Presiden. Iya, jadi pengimplementasian khususnya di bidang pencegahan kasus baru penyakit menular HIV dan tentang kesetaraan gender. Oke, HIV gitu. dan juga kesetaraan gender. Jadi ini berbau anak muda banget ya. Anak muda banget. Nah, kayaknya Oke. kalau disingkat itu namanya Timpal. Bahasa Balinya itu dari bahasa Bali Dika. Timpal yang artinya teman. Teman ya, Nurse. Iya. Oke. Selain ada kepanjangan dan juga arti, ternyata juga program ini berbau anak muda banget ya, Nurse. Oke, Nurse. Dari tema Metimpal dan juga timpal di sini, makin bagus gak sih Nurse kalau kita panggil Nurse itu dengan kakak saja, Nurse? Iya. Jadi kalau misalnya kamu Nurse kan nggak banyak yang tahu nih, apalagi anak muda ya. Iya. Jadi memang kita konsepnya di Metimpal ini, program Metimpal yang nantinya menjadi agen-agen itu namanya Timpal. Timpal itu kan tim inisiator muda pendidik antar lingkar, kayak semacam peer educator gitu lah pokoknya. Jadi kita sepakatnya di program itu manggilnya Kak gitu. Jadi biar lebih cair suasananya, biar anak muda banget lah pokoknya. Karena kita nyasarnya Karang Taruna. Itu lokasinya di Desa Girimas. Oke, di Desa Girimas, kalau nggak salah itu di Bali Utara ya, Nurse? Iya, di Buleleng, bener banget. Jadi emang lokasi sasarannya kita ambil di Desa Girimas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, kenapa lokasinya itu? Karena memang kalau kita melihat kasus HIV tertinggi itu, Bali kan udah masuk 10 besar yang nasional kasus baru. Kemudian di Bali ini kan ada beberapa kabupaten kota, ada Denpasar, Bandung, sama Buleleng, 3 besarnya. Nah, kenapa nggak di Denpasar sama Bandung? Itu memang kami mencoba untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan ibu kota provinsi. Kita ngambil di Buleleng. Kebetulan kasusnya 3 besar di provinsi Bali. Dan ini setelah kita cross check ke beberapa, memang jarang banget nih ada kegiatan-kegiatan yang memang
mengedukasi tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, dan khususnya kepada remaja atau pada pemuda-pemudi. Karena kita dengar-dengar isu belakangan ini kasus HIV naik lagi nih yang baru gitu. Makanya sasaran ini kita sasar kepada Karang Taruna gitu. Karang Taruna di Desa Girimas ini termasuk yang aktif. Jadi kita targetnya di Karang Taruna Desa Girimas, dan respon positif dari teman-teman Karang Taruna juga sangat antusias dengan program ini. Jadi kita memang targetnya ke remaja atau pemuda, dengan harapan para remaja ini nanti akan mengedukasi teman-temannya dalam bentuk peer educator itu, atau pendidik sebaya, atau tim antar lingkar yang kita sebut sebagai timpal. Nah itu kenapa ada metimpal, ada timpal gitu Dika. Oke Nurse, maksud saya Kak Jaga. Oke, kita sepakat ya ngomong Kak ya. Oke. Oke Kak Jaga, tadi tentunya sangat menarik program ini menurut saya sendiri selaku anak muda, karena memang anak muda kan lebih tertarik diedukasi dengan teman sebayanya, jadi lebih mudah juga untuk berkomunikasi seperti itu. Oke Kak, karena ini sasarannya anak muda dan juga di Bali Utara, kira-kira Kak, kapan sih kegiatan ini akan berjalan Kak? Oke, sebenarnya program ini udah kita sosialisasikan ke perangkat desa, pihak desa, Karang Taruna di bulan Mei, Juni, dan kita akan mengimplementasikan pelatihannya kepada timpal-timpal itu di bulan Juli. Nah, nanti kita akan latih dulu nih timpal-timpal ini, kita kasih edukasi tentang HIV, AIDS pencegahannya dan sebagainya, kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk bagaimana kesetaraan gender antara remaja laki-laki sama remaja perempuan. Karena kita kan di garis keturunan laki-laki nih atau patri. Nah nanti di sana kita akan coba selaraskan informasi. Memang apa sih yang menjadi hak dan kewajiban dari sebuah kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja perempuan, bagi remaja laki-laki seperti apa. Jangan sampai banyak kasus nih Dika, kayak misalnya kehamilan di luar pernikahan. Yang merasa jadi korban kan perempuan saja nih jadinya, dan laki-laki itu bukan masalah tanggung jawab tidak tanggung jawab, tapi bagaimana dia bisa bertanggung jawab dari semenjak dia memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap keputusan kesehatan seksual dan reproduksinya. Jadi jangan hanya merugikan perempuan aja, itu juga kita akan edukasikan seperti itu dalam program timpal kayak gitu, selain dari HIV itu. Sebenarnya sangat menarik banget ya Kak Jaga tentang program ini dan juga teknis pelaksanaannya. Oke Kak, tadi kan Kakak udah nyebutin tentang kapan kegiatannya dan bagaimana caranya, mungkin belum ya Kak disebutkan. Nah mungkin Dika yang saya Kak tentang pelaksanaan itu secara spesifik seperti apa sih Kak? Karena Kak Jaga tadi nyebutin akan ada sosialisasi, akan ada edukasi. Nah mungkin secara spesifiknya itu apakah bisa diceritakan kepada teman-teman Kak? Ya, bagus banget ya pertanyaan Dika. Jadi memang prosesnya memang tidak sehari dua hari ya selesai begitu ya, enggak. Jadi pertama kita sosialisasi dulu program ini kepada pihak desa, kepada pihak Karang Taruna, sebelum kita sepakati kapan sih tanggal yang pas untuk melakukan pelatihan kepada timpal-timpal itu, agen-agen perubahan atau peer educatornya, pendidik sebayanya. Kemudian kita latih, kita juga mengundang psikolog untuk bisa mematangkan bagaimana berlatih komunikasi juga. Setelah mereka dapat pelatihan itu, termasuk pelatihan bagaimana membuat podcast juga, bagaimana membuat edukasi, video edukasi, itu akan mereka akan sebarluaskan itu. Dan kita akan sediakan aplikasi Metimpal namanya. Jadi tidak hanya kepada 15 timpal ini saja sebagai agen pendidik sebaya, mereka juga bisa menyebarluaskan dengan adanya aplikasi itu kepada teman-temannya. Setelah mereka sudah mendapatkan informasi dalam bentuk pelatihan, mereka juga nanti akan mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Girimas dulu nih, kepada masyarakatnya, baik itu ibu-ibu PKK, kepada orang dewasa, kepada perangkat desa dan sebagainya. Timpal ini yang akan memberikan edukasinya. Setelah itu timpal ini akan mencari kasus atau istilahnya pendampingan menjadi sosok timpal itu seperti apa. Karena untuk menjadi sosok timpal itu mereka bisa berkomunikasi yang bagus, mendengarkan yang aktif, kemudian ketika ada temannya nanti yang mendapatkan masalah misalnya,
terjadi pelecehan seksual atau terjadi diskriminasi gender, kebingungan. Biasanya orang-orang puber itu kan bingung, dia cerita kemana nih, ada yang misalnya kesehatan seksual dan reproduksiku ini aman apa tidak, kemana harus merujuk dan sebagainya. Itu nanti kita latih si timpal ini. Ini prosesnya emang agak panjang, dan setelah selesai semua ini terbentuklah timpal ini, dan nanti harapannya berkelanjutan. Jadi dengan alat-alat podcast, kemudian aplikasi, itu akan terus dilanjutkan oleh timpal-timpal yang ada di Desa Girimas. Dan nanti jangka panjangnya informasi-informasi tentang kesehatan seksual reproduksi, tentang pencegahan HIV, sehingga harapannya tidak ada kasus baru HIV lagi, khususnya di Desa Girimas dan umumnya di Buleleng dan Bali, melalui aplikasi ini dengan informasi-informasi yang akurat, yang anak muda banget yang tadi Dika bilang. Jadi memang kita ngikutin anak muda banget nih, tren-tren anak muda, sukanya podcast, sukanya sosmed, sukanya digital, kita ikuti semua gitu. Jadi memang harapannya informasi tersampaikan, tidak dengan kertas-kertas saja. Itu kan boring banget nggak? Kalau misalnya Dika dapat informasi yang kertas saja dikasih gitu ya. Basic banget nih. Basic banget. Nah, makanya kita coba dengan aplikasi dan juga podcast ini, dengan harapan yang akan melanjutkan nanti podcast seperti ini adalah si timpal-timpal dari Desa Girimas gitu Dika. Oke, gak jaga paham Pak. Untuk itu menurut Dika luar biasa juga, karena ini merupakan inovasi yang kayak kakak bilang, inovasi baru yang menyesuaikan dengan anak muda banget. Oke Kak, tadi kakak sempat mengatakan bahwa akan ada aplikasi nih dan juga programnya akan berlanjut. Nah Kak, Dika juga ingin bertanya ke kakak lagi, di luar sana banyak banget Kak, tentu ada program-program yang serupa. Nah, apa sih Kak yang membedakan program Bertimpal ini dari program-program yang lain? Apa sih keunggulannya program ini Kak? Iya, kita di sini keunggulan kita melatih Dika. Kita melatih. Kalau program-program mereka kan mereka yang membuatnya. Saya bisa aja sih membuat programnya Bertimpal, saya bisa sebagai adminnya saya nyesuaikan sih. Tapi di sini kan fokusnya adalah bagaimana melatih remaja desa, yang dimana kedepannya jangka panjangnya mereka bisa mandiri setelah saya selesai menyelesaikan 1 bulan akhir Oktober Desember. Setelah itu mereka yang melanjutkan, mereka yang melanjutkan untuk membuat podcast, kita ajarin podcast, memberikan informasi, akses informasi yang benar kayak gimana. Itu yang membedakan. Kalau program-program yang lain kan mereka yang melakukan, mereka yang membuat kayak poster atau digital, sosial media, mereka yang membuat. Tapi kita di awal kita memberikan contoh, seperti hari ini kita memberikan contoh Dika melakukan podcast seperti apa, saya memberikan informasi. Ke depan nanti mereka yang mencari narasumber seperti apa, mereka mencoba melaksanakan podcast, mengisi aplikasinya, mengisi sosmednya mereka. Jadi dengan pendampingan dari kami yang profesional, ada dari psikolog, dari tenaga nurse, tenaga kesehatan lainnya, kayak gitu. Jadi yang membedakan adalah kita ingin mereka mandiri ke depannya dengan informasi-informasi yang benar tentang pencegahan HIV, kesehatan seksual reproduksi, kesetaraan gender. Dari 15 orang inilah tumpuan remaja-remaja desa ini yang nanti sebarluaskan, harapannya kan berkelanjutan gitu Dika. Oke Kak, jadi semakin menarik nih programnya menurut Dika, karena memang proses berkelanjutannya tidak hanya kita sampai datang di desa, namun programnya berhenti. Tidak seperti itu, tapi itu poinnya. Kita terus berlanjut seperti poin Bertimpal ini ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya Kak, untuk di pengaplikasian Bertimpal ini, kan kakak akan menyebutin aplikasi nih Kak. Jadi aplikasi ini tuh bisa diterangin nggak ke kita semua bagaimana sih sebenarnya bentuk aplikasinya, dan untuk pembuatannya itu seperti apa Kak, dan untuk kelanjutan dari aplikasi itu apakah bisa selaras dengan program ini atau bagaimana? Ya, kalau aplikasi pada umumnya kita perlu download pasti ya. Kayak berkelanjutannya perlu internet lagi untuk bisa mengakses. Jadi di aplikasi Bertimpal itu memang kita akan download pertama, kemudian tanpa jaringan internet pun juga bisa masuk.
cuma untuk update-nya memang untuk jaringan internet. Nah, dalam itu sudah ada informasi-informasi kayak informasi edukasi tentang HIV, kesetaraan gender, dan seksual reproduksi. Di sana sudah ada video-video podcast yang informatif, ada video-video edukasi juga, kemudian ada link-link untuk akses informasi yang benar tuh kemana sih, kayak misalnya dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari WHO, dari praktisi dan akademisi yang memang bidangnya tentang ini. Kita udah ada, kemudian ada sesi aplikasi konseling juga. Kalau misalnya pertama kan timpalnya yang melakukan konseling, tapi nanti kalau butuh profesional bisa ke kami selaku yang membuat program, menginisiasi program ini ke desa. Kemudian selain itu juga bisa aplikasi ini menjadi saat media untuk menyebarluaskan. Jadi yang seperti tadi, karena timpal ini nanti akan membawa seterusnya, aplikasi ini akan disebarluaskan nanti. Jadi intinya dalam aplikasi itu memang banyak edukasi-edukasi yang menarik perhatian remaja biar nggak boring gitu, Dika. Oke, Nas, menarik banget nih aplikasinya ya. Oke, mohon maaf Kak, maksud saya Harus biasa ya. mohon maaf Kak. Oke Kak, untuk aplikasinya, menurut Dika menarik nih dan mau dibahas lagi. Untuk sampai saat ini udah sampai mana sih aplikasinya juga? Aplikasi sebentar lagi yang launching. Ya, kita merapikan lagi dikit aja, dan sekarang di bulan Juli udah bisa digunakan oleh teman-teman dari desa, dari timpal-timpal di Girimas. Berarti untuk aplikasinya ini nanti akan terlebih dahulu digunakan oleh timpal-timpal dari desa Girimas Berbarengan dengan pelatihan. dengan pelatihannya. Lalu mungkin nggak Kak, aplikasi ini nantinya akan menjadi aplikasi yang berskala tinggi, istilahnya bisa digunakan untuk anak-anak muda, tidak hanya di desa Girimas saja, tapi seluruh anak muda. Harapannya begitu ya. Jadi tergantung timpal-timpal yang kita didik nanti, kita latih nanti, apakah bisa mampu menyebarluaskan. Harapannya Girimas menjadi suatu desa Karang Taruna percontohan untuk desa-desa sekitarnya, dan bahkan untuk di Bali bahkan menjangkau lebih luas nasional. Jadi istilahnya Kak, dari hal yang kecil terlebih dahulu menjadi luas nantinya sendiri. Iya, harapannya dampaknya banyak, karena emang tujuannya kan berdampak. Oke, luar biasa Kak. Semuanya dari aplikasi dan lain sebagainya. Oke Kak, sejauh ini persiapan Kakak bersama dengan tim itu sudah sampai mana Kak, selain dari aplikasi? Sudah, tadi kita koordinasi dengan PIC, dengan Kak Julian di Desa Girimas untuk kapan tanggalnya, kemudian koordinasi dengan pihak desa, dengan pihak narasumber, tim kami dari Bima Community Saintek, dan tinggal menunggu waktu aja untuk pengimplementasian. Karena kita kan nyusahin waktu dari timpal-timpalnya. Sekarang kan lagi libur sekolah kan. Iya benar. Nanti kalau udah masuk mungkin mereka akan lebih membara lagi semangat. Oke Kak, untuk timpal-timpalnya nih, sekarang beralih ke timpal-timpalnya Kak. Untuk timpal-timpal yang rata-rata yang akan mengedukasi menjadi timpal di desa tersebut, itu range usianya seberapa sih Kak? Ada yang memang masih remaja tingkat pertama kah, atau seperti apa Kak? Karena memang kita tahu kalau remaja itu kan ada tingkat-tingkatannya Kak. Jadi untuk itu cara Kakak untuk memberikan pelatihan dan edukasi itu seperti apa sih Kak untuk mempersiapkan timpal-timpal itu? Jadi kita kemarin udah koordinasi dengan pihak desa, dari Kak Julian selaku PIC desanya. Yang dicari adalah remaja-remaja yang baru puber nih, anak SMP. Itu ada perwakilan SMP, ada perwakilan SMA, ada yang perwakilan dalam udah kuliahan, ada yang udah kerja. Jadi memang range-nya kalau dari WHO itu kan 10-24 tahun nih. Nah, kita range-nya di sana gitu, dengan targetnya dari masing-masing itu bisa menyebarluaskan informasi ke teman-teman sebayanya, karena kan memang educator konsepnya kayak gitu. Jadi memang SMP kayak gimana sih edukasinya, makanya ada psikolog untuk pendampingan. Ini nggak mungkin dong yang informasi-informasi istilah-istilah yang sudah di usia kuliah ataupun udah kerja dengan anak yang baru puber itu tentu berbeda gitu. Jadi memang kita latih itu, kenapa kita batas 15, karena kita ingin
melihat per individunya, siap nggak, kemudian paham nggak. Jangan sampai di usianya yang segitu kita mendapatkan informasi yang over atau berlebih gitu ya, karena kan dia baru puber gitu SMP, jadi informasinya ya mengenal anggota tubuh lah, yang artinya lebih spesifik fungsinya untuk apa, yang ini laki-laki dan perempuan fungsinya apa, perkembangan nanti kayak gimana. Dan informasi itu kan yang mungkin kita berikan kepada orang yang usianya remaja akhir nih, yang mau ke dewasa, artinya kan dia udah tahu, udah melewati fase apa fungsinya dari organ tubuhnya yang bagi perempuan dan laki-laki, dan mungkin kita akan lebih matangkan ketika usia remaja akhir, misalnya mulai bertanggung jawab dengan setiap keputusan. Misalnya kalau mau nikah itu ya menikah dulu, baru hubungan layaknya suami istri jika sudah menikah. Kita matangkan di sana. Beda dengan informasi yang anak SMP ya, mungkin kita berikan informasi itu, makanya kita ada perwakilan di setiap timpal itu. Baik, menarik banget tentunya ini Kak ya. Terus Kak, tadi Kakak udah nyebutin bahwasanya akan ada tenaga ahli, akan ada pelatihan dan juga ada aplikasinya. Nah Kak, untuk sumbernya nih dari persiapan pendidikan kepada atau pelatihan kepada timpal-timpal nanti di desa itu, apakah akan ada modul ataupun bahan ajar untuk mereka memang untuk bisa dipelajari atau digunakan sebagai acuan Kak? Dan jika ada, sebenarnya itu dari referensi mana sih yang Kakak emang ambil dan bagaimana sih teknisnya itu Kak? Ya, sebenarnya kita udah buatkan modul juga nih untuk mereka bahan. Jadi nggak hanya sekedar informasi omongan aja nih kita latih, tapi juga mereka ada bekal. Bekalnya itu adalah modulnya yang bisa mereka baca sehari-hari, lagi flashback setelah apa diberikan. Modulnya itu tentunya tentang kesehatan seksual reproduksi, HIV pencegahan, dan juga masa-masa remaja, termasuk stigma diskriminasi, termasuk juga informasi rujukan kalau misalnya ada masalah kesehatan itu kemana, apakah puskesmas terdekat, dalam hal ini adalah puskesmas 1 Sawan, kemudian ada juga rumah sakit umum daerah Gilimas, karena desanya itu ada rumah sakit, jadi rujuk ke sana gitu. Jadi nggak usah malu untuk melakukan pemeriksaan. Di modul itu ada, termasuk di aplikasi juga ada, di sinkronisasi antara modul dan juga aplikasinya. Dan itu sudah disusun bersama tim, dan itu mengambil referensi tentu yang akurat, kayak misalnya dari Bintang Jurnal, dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, yang memang sebagai bahan rujukan bagi timpal nantinya ketika harus mengakses informasi yang tepat kemana. Itu jangan sampai informasinya hanya sebatas dari sosmed saja, kayak gitu. Modul penting jadinya. Oke Kak, jadi kelihatan makan banget nih Kak ya. Jadi program timpal ini. Karena kita ingin mengabdi kepada masyarakat, sehingga nanti kita berdampak dan mereka berkelanjutan. Jadi harus matang Dika. Oke, itu teman-teman. Jadi program ini bukan hanya program yang sekedar membuat program atau program yang sekedar lewat, tapi perencanaannya pun dari segi modul, dari segi siapa yang akan mengedukasi dan juga apa bentuk edukasi seperti aplikasi itu memang udah benar-benar disiapin oleh Kak Jagat dan juga tim. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya Nurse. Kak Jagat. Selanjutnya Kak. Ya. Oke, mohon maaf Kak ya. Selain itu semua, jadi untuk saat ini persiapan Kakak berarti apakah tinggal mengeksekusi secara langsung kah atau bagaimana Kak? Ya, eksekusi pasti ya, tinggal menunggu tanggal dari pihak desa. Tapi selain hanya sekedar eksekusi, sekali kami ini hanya sekedar program eksekusi, tapi kita tetap mendampingi bagaimana proses pelaksanaan dari timpal-timpal. Akan timpal-timpal ada kendala enggak, kita masukkan ke kami selaku orang profesionalnya, kemudian apa yang harus yang kita akan lakukan ke depannya berdasarkan informasi dari timpal. Jadi kita nggak hanya sekedar eksekusi selesai kabur gitu, enggak. Eksekusi kita dampingi tetap, kita dampingi sampai mereka benar-benar siap sebagai timpal, sebagai agen penyebar luasan informasi yang tepat. Oke Kak Jagat, terima kasih banyak nih udah mau berbagi informasi dan sharing-sharing ke kita semua terkait apa sih itu metimpal dan juga program-program yang tentunya sangat luar biasa dan menarik banget nih. Oke, tadi Kak Jagat juga udah sempat nyebutin ke saya utamanya tentang media sosial metimpal ini sendiri. Oke,
kita buka contekan dulu ya teman-teman. Nggak salah ya. Iya benar. Iya. Oke, Kak, yang pertama itu teman-teman ada yang Instagram Metimpal. Teman-teman bisa follow, itu namanya Metimpal_Girimas. Lalu selanjutnya ada TikTok. TikTok dari Metimpal itu sendiri Metimpal_2026. Selanjutnya ada X, itu Metimpal_2026. Dan yang terakhir ada YouTube-nya Metimpal, dan di podcast kali ini juga itu ada yang disebut Metimpal. Jadi teman-teman jangan lupa pantau kegiatan sejauh mana sih kegiatan Metimpal ini di media sosialnya Metimpal. Oke? Dan harus follow berarti ya. Betul. Jangan lupa juga di follow, di subscribe, dan juga like komennya ya teman-teman. Oke. Baik aja kan, mungkin hari ini kita cukupkan saja untuk podcast pada hari ini. Terima kasih kakak udah meluangkan waktunya sharing ke kita semua. Dan akhir kata saya Dika, saya mengucapkan terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.